Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih di kota Pontianak. Ini perjalanan menuju Parit Ajidullah ya. Parit Ajidullah. Oke. Kesempatan kali ini kita akan bahas ya sekilas tentang puasa Rajab. Ini lagi viral bahwa puasa Rajab itu ada tuntunannya, ada dalilnya, katanya puasa Rajab itu bid'ah dan bla 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 bla. Kita akan bahas, tadi sudah sekilas saya bahas di story. Kita akan bahas tentang apakah puasa khusus Rajab itu sunnah dan ada dalilnya atau tidak. Yang pertama teman-teman, secara umum kita akan bahas ya bahwa puasa itu sunnah secara umum, kan? Nah, kan nggak ada momen apapun, nggak ada kaitannya dengan hari atau waktu tertentu. Puasa pada hukum asalnya adalah sunnah, memang sama seperti sholat. Nah, tentang bulan Rajab ini kita akan bahas secara umum. Rajab itu termasuk Ashhurul Hurum, sudah saya bahas. Ya, Rajab termasuk bulan haram. Jadi haram itu dalam bahasa Arab ada dua makna. Ada haram yang maknanya konotasinya buruk, yaitu haram maknanya sesuatu yang jika dikerjakan akan mendapatkan dosa. Nah, ada juga haram yang maknanya baik, yaitu haram punya makna mulia. Makanya tempat terbaik di dunia ini dinamakan Masjidil Haram. Bukan masjid yang haram, bukan, tapi itu masjid yang mulia maknanya. Sebagaimana beribadah di tempat-tempat mulia seperti Makkah, Madinah, itu pahalanya dilipat gandakan. Pun begitu jika kita beribadah di bulan-bulan haram yang ada 4 itu, termasuk salah satunya adalah bulan Rajab. Berarti berpuasa di bulan Rajab itu pahalanya lebih besar daripada berpuasa di bulan-bulan lain kecuali puasa Ramadan yang memang ada keutamaan khusus. Nah, sekarang dalil khusus tentang puasa Rajab. Apakah benar kata mereka bahwa tidak ada dalil khusus tentang puasa Rajab? Tidak ada hadis khusus tentang puasa Rajab. Apakah semua hadis yang berkaitan tentang puasa Rajab semuanya palsu, semuanya lemah? Nah, ini yang perlu kita luruskan ya, pemahaman yang mengatakan bahwa semua hadis yang berkaitan dengan puasa Rajab itu palsu. Nah, itu perlu digarisbawahi ya. Karena apa? Karena kenyataannya tidak semua hadis yang berkaitan dengan puasa Rajab itu palsu. Meskipun kita akui memang ada hadis-hadis palsu yang berkaitan dengan puasa Rajab, tapi tidak bisa kita pukul ratakan. Ada sebagian hadis yang sudah saya sebutkan tentang sungai di surga yang bernama Rajab, juga tentang pahala-pahala yang menunjukkan bahwa memang berpuasa di bulan Rajab ini memiliki pahala yang lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Itu hadisnya seperti disebutkan oleh Imam Suyuti, seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, itu tidak sampai palsu. Hadisnya hadis dhaif. Dan hadis dhaif, sekali lagi teman-teman ya, tidak sama dengan hadis palsu. Hadis dhaif atau lemah itu tidak sama dengan hadis palsu. Nah, yang mereka kampanyekan, khususnya ustaz-ustaz salafi itu, mereka mengkampanyekan bahwa kalau lemah berarti tidak bisa diamalkan. No, tidak seperti itu ya. Lemah bukan berarti tidak bisa diamalkan ya. Lemah itu masih bisa diamalkan, masih bisa kita share, masih kita riwayatkan, kita sebarkan untuk memotivasi kita dalam melakukan amal-amal kebaikan. Nah, itu makanya bulan Rajab sekali lagi selain merupakan bulan istighfar ya, bulan ibadah kita sebagai persiapan kita sebelum memasuki bulan Ramadan, mulai dari bulan ini juga memang ada gitu loh, memang ada anjuran khusus untuk berpuasa di bulan Rajab, dan itu disebutkan dalam kitab-kitab para ulama-ulama kita. Memang puasa Rajab ada anjuran khusus untuk berpuasa di bulan Rajab. Nah, oleh karena itu sudah saya sebutkan, miris sekali jika para ulama-ulama kita yang sekelas Imam Suyuti, sekelas Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang mengatakan bahwa ada anjuran puasa khusus di bulan Rajab, itu dikoreksi atau diluruskan pemahamannya oleh influencer ya, khususnya adik-adik TikTok sekarang yang entah
wallahu alam, kita husnudzon saja, mereka belajar hadisnya dari mana gitu loh. Kok bisa menyimpulkan bahwa hadis lemah itu tidak bisa diamalkan, kok bisa menyamakan hadis lemah dengan hadis palsu. Nah itu yang perlu kita luruskan ya. Sekali lagi, hadis lemah, hadis dhaif tidak sama dengan hadis palsu. Dan hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan berpuasa di bulan Rajab itu ada, dan tidak semuanya palsu. Itu poin pertama. Poin kedua, bagaimana niatnya? Nah itu ya, niatnya itu teman-teman tinggal niat aja. Saya niat dalam hati ya, karena niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan. Saya niat puasa sunnah Rajab, udah beres ya. Dengan niat seperti itu saja sudah cukup. Kalau ingin melafadzkan nawaitu shauma sunnati Rajab, itu sudah cukup. Nawaitu shauma sunnati Rajab tuh. Nah, kapan sunnahnya, mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa, tidak ada ketentuan ya. Tapi memang kata para ulama, karena bulan Rajab ini kan bulan mulia, berarti mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 itu sunnah. Kalau 1 bulan penuh gimana? Tidak masalah ya. 1 bulan penuh tidak masalah. Yang ada permasalahan itu nanti di bulan Sya'ban kan. Bulan Sya'ban kalau berpuasa lebih dari nisfu Sya'ban itu ada pembahasan khusus. Adapun bulan Rajab mau berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 10, tanggal 10 sampai tanggal 20, apa sampai akhir Rajab, mau puasa 1 bulan full, tidak masalah, gak ada larangan ya. Sekali lagi, kalau teman-teman membaca tentang puasa Rajab dalam 4 mazhab, itu ada kitab yang saya rekomendasikan, itu Shaumur Rajab Bainal Mujizin wal Mani'in. Jadi puasa Rajab antara yang pro dan kontra. Itu disebutkan semua sama Syekh Abdul Fattah Qudais di situ, mulai yang memperbolehkan sampai yang memakruhkan. Enggak ada sih ulama-ulama kita dulu dari 4 mazhab itu ya yang mengatakan bid'ah, haram, enggak ada dalilnya, enggak ada. Mereka hanya memakruhkan ya. Dalam mazhab ulama dalam mazhab Hambali, mereka itu memakruhkan jika Rajab ini ifradu Rajab bisom. Jadi orang itu mengkhususkan puasa di bulan Rajab, mereka itu memakruhkan itu dalam mazhab Hambali. Tidak sampai diharamkan, tidak sampai dibid'ah-bid'ahkan, tidak. Nah, makanya itu kita itu heran ya, kok sampai di zaman kita sekarang itu kok ada gitu loh orang-orang yang kalau orang puasa dia yang kejang-kejang, dia yang kepanasan gitu. Ya apa masalahnya coba? Apa masalahnya? Selama mereka punya dasar ya, ada dalam kitab-kitab para ulama kita dianjurkan puasa Rajab. Mengapa kamu yang kepanasan gitu ya? Apa karena ingin tampil beda gitu, biar eksis, biar terlihat beda daripada yang lain? No. Puasa Rajab ini diajarkan oleh para kiai kita, para ulama kita mulai sejak dulu. Jadi apa kalian kira mereka itu tidak paham tentang ilmu hadis? Apa kalian kira mereka itu gak begitu semangat untuk mengikuti jejak Rasulullah seperti kalian? Ya, suudzon namanya ya. Suudzon kepada para sesepuh kita, suudzon kepada para kiai kita, suudzon kepada para ulama kita. Itu hati-hati ya adik-adik ya. Itu hati-hati. Nah, kayaknya penting buat adik-adik, penting ya. Kalau mau bahas agama, bekali dulu diri dengan ilmu yang cukup. Mau bahas hadis misalkan, oke silahkan bilang hadis palsu gak bisa diamalkan, silahkan, tapi mana datanya, mana referensinya gitu. Itu baru adil ya. Tapi kalau kalian misalkan baca kitab hadis aja gak pernah, mondok aja gak pernah, terus mau mengomentari amalan-amalan yang selama ini diajarkan oleh para ulama kita, itu sekali lagi nggak apple to apple gitu loh. Itu tidak seimbang. Sama seperti anak TK mau debati profesor, itu tidak seimbang, tidak adil, sama sekali tidak adil gitu. Bukan perdebatan kalau seperti itu, bukan secara peraturan diskusi aja itu udah ya tidak boleh. Kalau ada seseorang ingin mendebati atau diskusi dengan orang yang kapasitas keilmuannya beda jauh, beda sumur wal sama atas langit dan sumur jauh. Itu penting ya. Sekali lagi, puasa Rajab itu sunnah, puasa Rajab itu ada dalilnya,
Ya, puasa Rajab itu ada hadisnya, dan hadisnya tidak semuanya palsu. Ada hadis, meskipun hadisnya kebanyakan adalah hadis-hadis dhaif, tapi itu bisa diamalkan dalam memotivasi kita melakukan amal-amal kebaikan, khususnya memperbanyak ibadah di bulan Rajab. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi di live selanjutnya.